Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini yang akan kita bahas adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan niat puasa Ramadan. Namun sebelum itu, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini dan bagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang bisa belajar bareng di sini sehingga bisa saling memberikan tambahan dan memberikan koreksi apabila menemukan kekeliruan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan niat puasa. Niat puasa Ramadan itu yang pertama harus niatnya di malam hari. Kapan masuk bagian dari malam itu? Yang termasuk bagian dari malam yaitu mulai dari masuk waktu maghrib sampai terbit fajar shadiq, subuh. Jadi kalau sudah masuk maghrib, mau berbuka dulu atau niat untuk yang besoknya juga sudah boleh. Itu baru permulaan waktu untuk bisa niat yang esok harinya. Jadi mulai masuknya waktu maghrib sampai subuh itu waktu niat untuk keesokan harinya. Ini yang pertama. Yang kedua, niat puasa Ramadan ini tidak diperkenankan, tidak boleh niat setelah subuh atau sampai dari setelah subuh sampai maghrib. Itu bukan waktunya niat, tapi waktunya puasa di waktu itu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian niat juga itu yang boleh di siang hari, di pagi hari, yang terpenting belum duhur, itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak diperkenankan. Jangan sampai keliru, ini di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian niat itu juga niat tidak harus dilafalkan. Dilafalkan juga tidak apa-apa. Cukup niat di dalam hati. Niat di dalam hati itu sudah tahu semua teman-teman. Jadi tidak perlu diucapkan. Tidak harus diucapkan. Diucapkan tidak apa-apa. Melafalkan niat tidak masalah. Justru itu mendorong kuatnya apa yang kita niatkan di dalam hati. Misalnya diucapkan melalui lisan, kemudian di dalam hati sambil niat. Saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa Ramadan besok karena Allah misalnya. Nah, sempurnanya niat itu kalau dilafalkan nawaitu
shauma wadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Kalau lafal niatnya dibaca dengan cara yang berbeda, misalnya begini, kan yang sering kita dengar begini ya, kok ini misalnya dibaca Ramadhani, bukan Ramadhana. Nah ini ada dua cara untuk membacanya. Yang pertama seperti yang tadi, nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Nah, yang kedua ini boleh juga. Yang kedua juga boleh. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Juga bisa. Nah ini yang berikutnya. Ingat yang pertama tadi, teman-teman jangan sampai lupa. Waktu niat itu mulai dari masuk waktu maghrib. Entah teman-teman mau buka dulu atau niat untuk yang besoknya juga nggak masalah. Itu sampai subuh. Sampai subuh. Kemudian yang kedua tadi, lafal niat seperti yang saya bilang tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok an ada'i fardhi syahri ramadhan, untuk melaksanakan puasa Ramadan hadhihi sanah, di tahun ini, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Seperti itu kurang lebihnya artinya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya harus menentukan kewajibannya. Kan niat puasa wajib nih, niat puasa Ramadan. Iya, di dalam niat itu harus ada itunya. Saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa fardu di bulan Ramadan besok. Itu kan kalau misalnya nggak mau nyusun seperti yang tadi, itu yang sempurna kayak tadi itu, lebih bagus kayak tadi itu. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa niat ini adalah bagian dari rukun puasa. Ini harus dipenuhi kalau ini. Jadi karena ini termasuk bagian dari rukun puasa, jangan sampai lupa. Rukun puasa itu kan cuma ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sodik, maksudnya subuh, sampai maghrib. Nah ini juga diperhatikan ya teman-teman, ini perlu diperhatikan juga. Ketika dikatakan mulai dari terbitnya fajar atau dari subuh sampai maghrib, subuhnya ini bukan sembarangan juga. Subuh ini harus muraqabah kalau bisa ya, melihat benar-benar masuknya waktu. Bukan asal ada orang adzan kemudian oh ini subuh. Enggak gitu.
Maghrib juga gitu, maghrib juga gitu. Maghrib bukan asal, yang terpenting sudah adzan, walaupun di mana, misalnya di masjid mana, kemudian teman-teman memilih mana yang lebih dulu adzan. Bukan gitu. Mana yang sesuai dengan waktu masuknya maghrib, itu yang kita ikuti, yang paling tepat. Cara menentukan, bagaimana cara mengetahui bahwa ini yang tepat, ini yang enggak tepat? Caranya salah satunya, kalau bisa melihat matahari, lihatlah ke sebelah barat dan ke sebelah timur. Kalau di sebelah barat, bulatan matahari sudah enggak kelihatan, itu sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau misalnya terhalang gunung, kita bisa melihat ke timur dan ke barat. Yang di timur itu apa yang dilihat? Yang di timur, mana lebih gelap antara barat dan timur. Kalau lebih gelap di sebelah timur, di ke timur, itu berarti waktu maghrib telah masuk. Seperti itu. Itu yang saya pelajari, hasil yang saya pelajari. Jadi seperti itu. Kan makanya coba perhatikan gini aja sih. Kalau saya dari sejak dengar dari guru seperti itu, jadi harus memastikan masuknya waktu, dan melihat ada guru di rumah selalu lambat untuk berbuka. Seperti itu. Dan ternyata kalau itu dipraktekkan, terasa banget indahnya puasa, nikmatnya puasa. Kalau tidak asal-asal, benar-benar dampaknya kepada kita sendiri itu beda banget, beda banget. Jadi kan makanya ikuti tuntunan syariat dengan benar. Kadang gara-gara ada yang adzan, oh udah adzan langsung. Iya juga jangan terpaku dengan radio, karena radio belum adzan. Misalnya gara-gara konslet radionya nggak tahu misalnya, sampai jam lewat, lewat banget itu ya nggak juga. Jadi kan makanya kalau tahu waktunya itu oke. Nah itu mungkin teman-teman ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti. Ingat apa saja yang perlu diperhatikan dari niat tadi? 1, perhatikan masuknya waktu maghrib sampai subuh. Kalau sudah tahu, oh ini udah maghrib, pasti ini jelas maghrib, langsung niat untuk yang besok, misalnya takut lupa, boleh sampai subuh itu waktunya. Dalam mazhab Syafi'i, ingat, dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, lafaz niat seperti yang tadi itu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini sempurnanya melafalkan niat. Niat di dalam hati ya. Ketika melafalkan harus niat di dalam hati. Di dalam hatinya enggak niat, cuma melafalkan doang, ya belum niat namanya itu. Itu melafalkan niat, sedang melafalkan niat. Tapi di dalam hatinya harus gitu, harus ada niat gitu. Seperti itu. Seperti orang yang lagi takbiratul ihram itu kan, Allahu Akbar, niat di dalam hati. Ya kan dikatakan bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya bersamaan, bukan hanya takbirnya yang kencang kemudian enggak niat di hati ketika sholat tuh. Sama juga gitu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Nanti kita belajar bareng lagi. Karena semakin banyak yang belajar bareng di sini, maka akan semakin banyak juga yang bisa saling memberikan tambahan dan memberikan koreksi apabila menemukan kekeliruan. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.